Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kakak berdoa semoga adik-adik semua sehat dan penuh sukacita. Apakah adik-adik pernah mendengar kisah Menara Babel? Ya, kisah yang ada di Alkitab Perjanjian Lama pasal 11. Dikisahkan saat itu manusia di bumi hanya memakai satu macam bahasa saja. Jadi kemanapun mereka pergi, mereka mudah berkomunikasi dengan siapa saja karena memiliki bahasa yang sama. Kemudian mereka membuat kesepakatan untuk mendirikan sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Tetapi Tuhan tidak senang karena mereka membuat menara itu untuk meninggikan diri alias sombong. Kok Tuhan tahu? Ya iyalah, Tuhan Maha Tahu. Tuhan mengetahui sampai dalam hati, yaitu niat mereka untuk menjadi sama dengan Tuhan, alias sombong. Oleh sebab itu, Tuhan segera bertindak. Tuhan mengacau balaukan bahasa di antara mereka, sehingga mereka tidak saling mengerti bahasanya satu dengan yang lain. Sehingga mereka berhenti mendirikan kota itu. Adik-adik, rencana mereka gagal total. Ya begitulah akhir dari kesombongan mereka. Orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya paling hebat, paling pintar, paling sukses, paling tinggi nilai ulangannya. Dan bahkan berpikir tidak membutuhkan orang lain. Bahkan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Wah, gawat. Tuhan tidak suka orang yang congkak. Tuhan tidak senang orang yang sombong. Adik-adik yang terkasih, Tuhan sangat senang dengan orang yang rendah hati. Ada tertulis di Alkitab Perjanjian Baru, yaitu di 1 Petrus 5 ayat 5. Ya, 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah adik-adik, mari kita belajar rendah hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Saat di sekolah, kalau mendapat nilai ulangan yang bagus, jangan sombong, jangan merasa paling pinter, terus kemudian mengejek teman yang lain. Jangan. Kalau mendapat nilai ulangan yang bagus, puji Tuhan, berdoa dan bersyukur. Tuhan sendiri yang membuat kita bisa mengerti, menghafal, dan mengerjakan ulangan dengan baik. Tetap berteman dengan yang mendapat nilai kurang baik, tidak membeda-bedakan. Tuhan senang dengan orang yang rendah hati. Saat bermain, kalau ada teman yang tidak punya mainan, ya jangan diejek, ya jangan dijauhi. Jangan ya adik-adik. Kalau kita punya mainan, ajak juga teman yang tidak punya mainan. Bisa bermain bersama, bisa bermain bergantian. Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Bisa ya menyenangkan hati Tuhan dengan rendah hati? Pasti bisa dan yakin bisa. Karena Tuhan menolong. Yes. Mari kita akhiri sapaan firman ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah baik kepada kami semuanya. Ajar kami mampu bersikap rendah hati dengan cara bersikap baik kepada semua orang dan tidak bersikap sombong. Dan kami juga memohon kiranya Engkau menjaga kami selalu sehat. Amin. Tetap bersemangat untuk sehat ya adik-adik semua. Dadah.